Kasus perampokan dengan korban Hadi Prayetno, seorang sopir taksi online, akhirnya terungkap. Petugas meringkus Muhammad Ahya Effendi, 33 tahun, warga Kalimantan Selatan. Satu pelaku lain masih dalam buruan aparat. Pelaku ditangkap pada Rabu 4 September 2024 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat di sebuah kos-kosan di Kelurahan Kalampangan, Palangkaraya. Ahya tak berkutik saat diciduk dan mengakui melakukan aksi kekerasan dan kejahatan yang dilakukannya. Reskrim Polresta Palangkaraya Kompol Roni Martinus Nababan menuturkan, pelaku memang sengaja datang ke Palangkaraya untuk mencuri dan sasarannya sopir taksi online. Pelaku sudah 3 hari berada di Palangkaraya sampai akhirnya beraksi bersama satu pelaku lainnya. Dalam aksi percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut, pelaku DPO bertugas menjerat leher korban menggunakan tali dari arah belakang, sedangkan Ahya memukuli korban menggunakan tangan kosong dan helm. Aksi pencurian tersebut berhasil digagalkan usai korban berhasil melawan dan membunyikan klakson mobil menggunakan kaki. Pelaku DPO panik usai klakson terus berbunyi dan melepaskan jeratan tali di leher korban, serta langsung membuka pintu belakang untuk kabur ke arah hutan. Hal itu kemudian diikuti Ahya. Setelah menerima laporan korban, polisi langsung memburu terduga pelaku. Kejadian ini terjadi pada hari Rabu. Pada saat itu korban yang merupakan driver ojek online mendapat pesanan dari 2 orang penumpang yang menunggu di Masjid Akidah, Jalan Tambun Bungai. Kemudian sekitar pukul 17.57 waktu Indonesia Barat, kemudian korban berangkat dari rumah menemui titik penjemputan di masjid tersebut, di gerbang pintu masjid tersebut, pukul 18.06, 18:06. Pada saat itu korban menggunakan mobil Calya menjemput kedua tersangka ini. Kedua tersangka ini yang kita amankan inisial AY, 23 tahun, warga Kalimantan Selatan. Sesuai dengan aplikasi, tersangka ini memesan lewat aplikasi ojek online tersebut untuk ke arah Jalan Majapahit, Kelurahan Kelampangan. Kemudian setelah naik, tersangka yang kita amankan ini di sebelah kiri supir. Kemudian tersangka yang masih DPO di belakang supir. Kemudian setelah masuk ke daerah Kelampangan, daerah yang sepi, pada saat itu tersangka AY ini yang kita amankan ini meminta permisi untuk buang air kecil. Setelah supir atau korban menghentikan kendaraan, tiba-tiba tersangka yang masih DPO ini dari belakang menjerat leher korban. Kemudian tersangka yang di samping supir, tersangka AY ini yang kita amankan ini langsung memukuli korban berkali-kali. Bahkan selanjutnya memukuli korban menggunakan helm yang sudah dibawa pada saat penjemputan. Karena posisi korban tercekik lehernya, kemudian tangan kanannya berusaha melepaskan jeratan, tangan kiri korban menangkis pukulan dari tersangka yang di sebelah kiri supir ini, sehingga lutut korban sempat menyentuh klakson mobil, sehingga klakson mobil tersebut berbunyi berkali-kali. Dan akhirnya tersangka yang masih DPO yang belakang melepaskan jeratan lehernya, panik dan mencoba mematikan mobil lewat depan, mengambil kunci mobil, mematikan, tapi tetap bunyi klakson. Sehingga panik, tersangka yang DPO ini melarikan diri, dan tersangka yang kita amankan ini juga turut melarikan diri ke dalam hutan. Itu kemudian kami bersama tim Resmo Polda dan Intel Polda Kalteng bekerja sama melakukan penyelidikan. Kami menelusuri dari mulai awal titik TKP, penjemputan, sampai perjalanan dan titik akhir TKP. Kita lakukan penyelidikan dan olah TKP. Dan kemarin kurang dari 24 jam, tepatnya pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, kami berhasil mengamankan tersangka AY ini yang duduk di sebelah supir ini, yang melakukan pemukulan terhadap korban, hingga korban mengakibatkan 7 luka jahitan di dahi dan sekarang masih dalam perawatan karena terindikasi ada gangguan di mata kirinya. Ya, tersangka ini kita amankan di daerah Kelurahan Kelampangan yang pada saat itu di rumah keluarga dari ibu perempuan di rumah di barak tersebut. Pihaknya menjerat pelaku dengan pasal berlapis,
yakni pasal 170 KUH pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun dan pasal 365 KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun.